Aksi debut Megawati bikin kagum api pelatih lawan sampai terdiam dua tanda seru dua spike keras Megawati jadi bukti nyata simbol benturan. Pada tanggal 29 Agustus 2025, suasana di sekitar Tarik Almi Sport Salonu di Turki terasa lebih hidup dari biasanya. Malam itu, bukan hanya karena pertandingan uji coba pramusim antara Manisa BBSK dan Altin Ordu, tetapi juga karena momen bersejarah yang dinantikan banyak orang, yaitu debut pemain muda Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, dengan seragam berwarna hitam putih lengkap dengan nomor punggung 8 yang sangat identik dengannya. Bagi pecinta voli di Indonesia, pertandingan ini bukan sekadar latihan awal, melainkan sebuah tonggak penting. Ini adalah langkah pertama Megawati menapaki karirnya di negeri yang sedang berusaha mengembalikan reputasinya sebagai salah satu pusat voli terbaik dunia. Bagi penggemar Manisa BBSK, kesempatan ini sangat istimewa untuk melihat secara langsung apakah pemain asal Asia Tenggara ini mampu memberikan pengaruh besar sejak awal bergabung. Malam itu, kehadiran Megawati di lapangan langsung menyita perhatian. Begitu namanya dipanggil, sorak-sorai penonton semakin keras. Dengan postur tinggi dan ekspresi penuh keyakinan, gadis asal Jember ini berdiri di antara rekan setimnya yang lain. Pelatih tim langsung memberikan kepercayaan penuh padanya. Megawati dipasang sebagai pemain starter di set pertama, dan tak membutuhkan waktu lama untuk membuat penonton terkesima. Pada servis pertamanya, dia langsung menghadiahkan 2 kali servis AC beruntun. Bola meluncur deras dan tajam, sulit diantisipasi oleh pemain lawan, sehingga penonton pun memberi tepuk tangan meriah dan beberapa bahkan berdiri bersorak. Situasi ini memicu semangat tim Manisa. Spike keras dari Megawati dari bola open menambah tekanan pada lawan. Skor pun semakin menjauh, menjadi 15-8. Namun, sebagai pemain debut, tentu tak selalu mulus. Beberapa kali Megawati terlihat terburu-buru, hingga melakukan kesalahan yang memberi poin gratis kepada Altin Ordu. Skor sempat menyentuh kedudukan dekat, tetapi Manisa mampu kembali mengendalikan permainan dan akhirnya menutup set pertama dengan skor 25-15, unggul 1 poin. Di akhir set, Megawati tampak tersenyum tipis, menandakan rasa puas sekaligus lega. Di set kedua, pelatih melakukan rotasi pemain. Megawati harus keluar lapangan, dan absensinya terasa cukup berpengaruh. Manisa sempat mengalami kesulitan di awal, bahkan tertinggal Juni 10 dari lawan. Lawan mulai bermain cepat dan memanfaatkan celah di pertahanan tim tuan rumah. Namun, skuad Manisa menunjukkan kedalaman dan ketangguhan. Mereka perlahan bangkit dan membalikan keadaan menjadi 15-12, lalu menutup set dengan kemenangan 25-17. Dengan kemenangan ini, Manisa unggul 2-0 tanpa kehadiran Megawati di lapangan. Namun, atmosfer di arena berbeda. Penonton seolah-olah menunggu kapan pemain muda Indonesia itu kembali masuk. Ketika Megawati kembali tampil di set ketiga, suasana berubah total. Tim tuan rumah tampil lebih agresif sejak awal. Mereka unggul 6-2 berkat serangan tajam dari sayap. Megawati beberapa kali melancarkan spike keras yang membuat libero lawan kesulitan. Bahkan, suara bola yang membentur lantai terdengar keras, disambut sorak-sorai penonton. Selain spike, Megawati juga menunjukkan keunggulan di servis. Dia mencatat 2 servis AC lagi, sehingga totalnya menjadi 4 sepanjang pertandingan. Meski sempat gagal saat melakukan jump service, performanya tetap stabil. Set ini akhirnya dikuasai Manisa dengan skor 25-13, menegaskan kemenangan mereka secara mutlak. Dengan kemenangan 3-0, Manisa sudah memastikan kemenangan dalam pertandingan ini. Namun, sesuai dengan format pertandingan persahabatan, masih ada 1 set tersisa. Di set keempat, pelatih kembali memberi istirahat pada Megawati. Tim tuan rumah tetap menjaga tempo permainan dan mencoba mengendalikan situasi. Altin Ordu berusaha bangkit, tetapi serangan mereka terlalu mudah dibaca dan dipatahkan blok Manisa. Set ini berakhir dengan kemenangan lagi untuk tuan rumah, 25-18. Dengan hasil itu, skor akhir menjadi 4-0 untuk Manisa, dan pertandingan resmi berakhir. Meskipun hanya pertandingan uji coba, penampilan Megawati dalam 2 set utama, set pertama dan ketiga, cukup menonjol. Ia mencatatkan 4 servis AC, 2 diantaranya di set pertama dan 2 di set ketiga, selain beberapa pukulan tajam yang langsung menghasilkan poin. Meski ada beberapa kesalahan terutama di bagian servis, secara keseluruhan debutnya di Liga baru ini cukup meyakinkan. Kehadirannya langsung memberi warna pada permainan tim. Saat dia berada di lapangan, ritme serangan Manisa terasa lebih hidup dan dinamis. Kehadiran Megawati di Turki bukan sekadar pemain baru.
Sebagai salah satu bintang yang sedang bersinar dari Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir, ia membawa perhatian besar dari publik Indonesia. Media sosial Manisa BBSK pun mulai ramai dengan komentar dari penggemar di Indonesia. Banyak yang menyaksikan cuplikan video dari debut tersebut, merasa bangga, terharu, bahkan optimis bahwa Megatron, julukan yang diberikan penggemar, sudah siap menaklukkan kompetisi di Eropa. Bagi klub, kehadiran Megawati bukan hanya soal kualitas permainan, tetapi juga soal daya tarik dan magnet bagi penonton. Klub ini makin dikenal luas, tak hanya di Turki tetapi juga di Asia. Kemenangan atas Altın Ordu memang hanya sebuah pertandingan persahabatan. Tetapi, ada banyak pelajaran positif yang bisa diambil. Manisa BBSK menunjukkan kedalaman skuad yang kuat, dengan Megawati sebagai pemain oposit utama dan didukung oleh setter yang mulai menyatu dengan gaya serangannya. Kesempatan ini membuka peluang klub untuk bersaing di papan atas Liga Kadin LAR 1 musim 2025 hingga 2026. Bagi Megawati sendiri, debut ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia harus mampu menjaga konsistensi performa, memperbaiki beberapa kekurangan, dan membuktikan diri di hadapan publik Turki yang terkenal kritis. Jika melihat dari permulaan ini, harapan bahwa dia akan berkembang sangat besar. Walaupun debut ini hanya sebatas uji coba, bagi banyak orang, ini adalah awal dari babak baru dalam karir Megawati. Dari Jember menuju ke Turki, dari kompetisi Asia ke panggung Eropa, langkahnya kini memasuki tahap yang lebih besar lagi. Jika keberhasilannya di pertandingan ini bisa menjadi tolok ukur, satu hal yang pasti adalah bahwa efek dari kehadirannya, yang disebut Megatron, sudah mulai terasa di Manisa. Megawati Hangestri, jejak abadi di Korea dan masa depan yang cerah. 1. Warisan Megatron di Daejeon Red Sparks, pengakuan tulus sang kapten. 2 musim yang gemilang bagi Megawati Hangestri Pertiwi di klub Daejeon Red Sparks telah meninggalkan jejak yang sangat mendalam, baik di hati para penggemar maupun rekan-rekannya. Keberadaan Megawati sebagai salah satu pemimpin di lapangan membuatnya tak tergantikan. Kapten Red Sparks, Yoon Hye-seon, dengan tulus mengungkapkan betapa berharganya kehadiran Megawati bagi keseluruhan tim. Sebagai setter, peran saya sangat terbantu dengan kemampuan luar biasa Megawati dalam menerima bola dan menyelesaikan setiap serangan yang ada. Kombinasi sempurna antara kami berdua, terutama dengan penyerang Vanja Bukilic, telah membawa permainan kami ke level tertinggi, ungkapnya dalam sebuah wawancara eksklusif yang dipublikasikan di Naver. Lebih dari sekadar keterampilan teknis dalam permainan, semangat juang Megawati juga menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi semua anggota tim. Dia telah menunjukkan pengabdian dan komitmen yang tak tergoyahkan saat bermain di final meskipun dalam kondisi cedera, menciptakan sejarah baru bagi Red Sparks yang sebelumnya selama 13 tahun tidak berhasil mencapai babak puncak kompetisi. Melalui ketekunan dan dedikasinya, Megawati telah menjadi simbol harapan dan keberhasilan di tim yang telah lama mendambakan gelar juara. 2. Misteri klub tujuan selanjutnya. Setelah baru-baru ini bergabung dengan Gresik Petrokimia, isu mengenai masa depan Megawati di dunia voli domestik dan internasional terus mencuat. Rumor tentang kemungkinan transfer dan tujuan baru untuk karirnya telah mulai berkeliaran di media dan kalangan penggemar. Beberapa opsi yang beredar di antara para analis dan pengamat voli adalah sebagai berikut. 1. Liga Jepang Turki. Ada tawaran yang menarik perhatian dari liga-liga elit di Asia dan Eropa yang dapat menjadi pilihan bagi Megawati. 2. Amerika Serikat. Ajakan untuk bergabung dengan Liga Voli di Amerika, yang semakin berkembang, datang dari Giovanna Milana yang dikenal sebagai agen olahraga yang berpengaruh. 3. Asia Tenggara. Pilihan untuk bermain lebih dekat dengan tanah air, memungkinkan Megawati berkompetisi dengan budaya dan lingkungan yang lebih familiar. Salah satu laporan dari media Korea, MIP, menyatakan, Megawati lebih memilih untuk bermain di liga yang tidak terlalu jauh dari tanah air. Mungkin Thailand atau Vietnam menjadi pilihan yang lebih realistis. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari ambisi dan peluang besar di liga yang lebih tinggi, Megawati tetap ingin menjaga hubungan dengan masyarakat dan budaya asalnya. 3. Legenda Felix,
Kovo berencana mengangkat Megawati sebagai ikon. Kontribusi Megawati di V-League telah mengangkat citra kompetisi ini secara global, terutama di Indonesia, yang merupakan salah satu basis penggemar voli terbesar di dunia. Kovo, Badan Pengatur Voli Korea, dikabarkan memiliki rencana untuk mengabadikan nama Megawati sebagai salah satu ikon dalam kompetisi mereka. Megawati telah menciptakan sejarah baru dalam olahraga ini. Kehadirannya tidak hanya membawa Red Sparks ke final, tapi juga berhasil menarik basis penggemar internasional untuk V-League, tulis media Korea dalam laporannya. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa bagi seorang atlet yang telah menggugah semangat voli di kalangan generasi muda, tidak hanya di Korea, tetapi juga di tanah airnya, Indonesia. Sementara itu, Megawati masih menunggu untuk melakukan debutnya di Proliga setelah memenuhi semua persyaratan medis yang diperlukan. Namun, satu hal yang pasti, baik di Korea maupun Indonesia, namanya telah menjadi legenda hidup dalam dunia voli. Dia adalah sosok yang tidak hanya memberikan kontribusi dalam hal kemajuan olahraga, tetapi juga membangun jembatan antara dua negara yang saling mengagumi satu sama lain melalui permainan ini. Menanti masa depan yang cerah. Masa depan Megawati dalam dunia voli tampaknya sangat cerah, terlepas dari langkah yang akan diambil selanjutnya. Dia memiliki talenta yang luar biasa, pengalaman yang tak ternilai, dan ketahanan mental yang patut dicontoh bagi atlet muda di seluruh dunia. Kemanapun arah tujuan karirnya selanjutnya, pengaruh dan warisannya di Daejeon Red Sparks dan V-League akan selalu dikenang. Dengan segala prestasi yang telah diraih, Megawati Hangestri Pertiwi tak hanya menjadi panutan bagi para atlet voli, tetapi juga menciptakan standar baru dalam berprestasi di level internasional. Kini, banyak yang menunggu dengan penuh antusiasme untuk melihat langkah selanjutnya dari sang legenda ini, apakah dia akan melanjutkan perjalanan luar biasanya di liga yang lebih tinggi, atau kembali mengukir prestasi di tanah airnya. Kontribusi yang tak terlupakan. Megawati bukan hanya sekadar pemain, tetapi juga simbol harapan dan kebanggaan. Prestasinya yang mengesankan tidak hanya mencakup angka statistik di lapangan, tetapi juga dampak emosional yang dirasakannya bagi para penggemar dan rekan-rekan setim. Dengan setiap smash yang dilakukan, dengan setiap set yang dipasok, ia menuliskan kisahnya dalam tinta emas, yang akan diingat oleh generasi mendatang. Melalui semangat dan dedikasinya, Megawati telah menciptakan warisan yang akan terus hidup. Penggemar akan selalu mengingat momen-momen berharga saat dia beraksi di lapangan, menjadikan setiap momen dalam karirnya sangat spesial. Perjalanan ini adalah sebuah inspirasi bagi banyak atlet lainnya yang bermimpi untuk mencapai ketinggian yang sama dalam karir mereka. Menutup layar dengan harap. Dengan semua yang telah dicapai, Megawati Hangestri Pertiwi tetap bersikap rendah hati dan terus berfokus pada pengembangan diri serta kontribusinya terhadap tim dan olahraga secara keseluruhan. Meskipun masa depannya masih penuh misteri, satu hal yang pasti, dimanapun dia berada, semangatnya akan terus membara, menghadirkan keceriaan dan semangat kepada semua yang mencintai voli. Keberanian dan dedikasinya dalam mengejar impian telah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, segalanya mungkin tercapai. Kini, tatapan kita tertuju pada langkah-langkah berikut yang akan diambilnya, berharap agar Megawati terus bersinar, membuat catatan sejarah baru dalam dunia voli yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Gresik Petrokimia bangkit. Akhirnya sadar tanpa Megawati mereka tak berdaya, pelatih ambil keputusan berani. Kekalahan pahit menjadi pelajaran berharga. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia harus menelan pil pahit setelah dibantai Jakarta Popsivo Poluan dengan skor 1-3 dalam lanjutan final for PLN Mobile Proliga 2025 di Gor Jatidiri, Semarang, Sabtu, 26 April 2025, malam. Kekalahan ini membuat peluang tim asal kota Puda tersebut untuk melangkah ke grand final semakin berat. Pelatih Gresik Petrokimia, Jeff Jiang, tak menampik bahwa absennya Megawati Hangestri Pertiwi menjadi faktor utama kekalahan timnya. Kami akhirnya menyadari satu hal, tanpa Mega, kami bukanlah apa-apa, ujar Jiang dengan nada getir usai pertandingan. Strategi baru, andalkan Megawati di dua laga penentu. Duduk di peringkat ketiga klasemen sementara Final Four, Gresik Petrokimia kini bertekad memainkan Megawati di dua laga tersisa melawan 1. Jakarta Pertamina Enduro,
2 Jakarta Electric PLN. Mau tidak mau, kami harus menurunkan Megawati. Ini keputusan yang harus kami ambil untuk menyelamatkan peluang lolos ke Grand Final, tegas Jiang. Grand Final Proliga 2025 sendiri akan digelar di Yogyakarta pada 10 hingga 11 Mei mendatang. Untuk bisa melangkah ke babak puncak, Gresik Petrokimia wajib meraih kemenangan di 2 pertandingan tersisa. Fokus pertandingan ke depan. Jeff Jiang menegaskan timnya akan mengambil pendekatan 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tidak mau terbebani target final. Fokus kami sekarang adalah memenangi 2 laga tersisa, ujarnya. Kapten Gresik Petrokimia, Medioku, mengakui timnya melakukan terlalu banyak kesalahan saat melawan Popsivo. Kami bermain maksimal, tapi Popsivo lebih baik hari ini. Kehadiran Mega di pertandingan selanjutnya akan menjadi penentu, ujar Medioku. Kabar duka dari Korea, Pyo Seungju pensiun. Di sisi lain, kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Pyo Seungju, sahabat dekat Megawati yang membela Red Sparks, memutuskan pensiun dari dunia voli profesional setelah kontraknya tidak diperpanjang. Selamat siang. Inilah akhir perjalanan saya, tulis Pyo di Instagram pribadinya, Jumat, 25 April 2025. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk mengakhiri karir 15 tahun sebagai atlet profesional. Pyo melanjutkan, karir saya mungkin tidak begitu cemerlang, tapi saya telah bekerja lebih keras dari siapapun. Saya tidak malu dengan keputusan ini. Proyeksi jalannya kompetisi. Dengan 2 pertandingan tersisa, perjalanan Gresik Petrokimia menuju Grand Final masih terbuka lebar. Kehadiran Megawati diharapkan bisa menjadi faktor penentu yang akan mengubah segalanya. Sementara itu, keputusan pensiun Pyo Seungju menjadi pengingat betapa kerasnya dunia voli profesional. Keputusan Jeff Jiang untuk mengandalkan Megawati di laga-laga krusial menunjukkan keseriusan Gresik Petrokimia dalam memperjuangkan tiket ke babak puncak. Satu hal yang pasti, drama di Proliga 2025 masih jauh dari kata selesai. Setiap pertandingan tersisa akan menjadi final bagi Gresik Petrokimia dalam upaya mereka membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara. Dalam sebuah babak yang sangat dinantikan, Final Four Proliga 2025 akan mempertemukan 2 tim dengan karakteristik dan strategi yang berbeda, Jakarta Popsivo Polwan dan Gresik Petrokimia. Pertandingan ini menjanjikan pertarungan yang sengit dan penuh intrik, di mana kedua tim berusaha untuk merebut tiket ke babak final. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Jakarta Popsivo Polwan, tim yang dikenal dengan permainan cepat dan dinamis, telah menyiapkan strategi yang mengandalkan kekuatan duo internasional mereka, Betania de la Cruz dari Republik Dominika dan Neriman Osay asal Turki. Betania, sebagai pemukul luar handal, dikenal akan kemampuannya dalam menyerang dengan kecepatan yang mematikan. Ia tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang tinggi, tetapi juga pengalaman bermain di level internasional yang memberikan keuntungan tersendiri bagi Popsivo. Di sisi lain, Neriman Osay, yang berperan sebagai setter, diharapkan mampu distribusi bola yang baik dan menciptakan peluang serangan yang optimal bagi tim. Sinergi antara Betania dan Neriman di lapangan akan menjadi kunci untuk memainkan permainan menyerang yang cepat dan efektif. Dengan taktik ini, Popsivo ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencetak poin dan merespons setiap serangan dari lawan. Menurut juru bicara tim, mereka siap untuk menghadapi tekanan dan bertekad untuk merebut tiket final. Kami telah melakukan persiapan matang dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami akan bermain dengan semangat juang tinggi untuk mencapai kemenangan, ungkapnya. Di sisi lain, Gresik Petrokimia mengandalkan Megawati Hangestri sebagai pemain bintang mereka. Megawati, dengan pengalaman yang luas di Liga Internasional, akan berperan sebagai pemimpin di lapangan dan sumber inspirasi bagi rekan-rekan satu timnya. Pelatih Gresik menyatakan, Megawati adalah kunci kemenangan kami. Kemampuannya dalam membaca permainan dan mengatur strategi sangat vital bagi tim.
Gresik Petrokimia berfokus pada pertahanan yang solid dan strategi berbasis pada kekuatan Megawati, memastikan bahwa mereka dapat menahan setiap serangan dari permainan cepat Popsivo. Gresik juga memiliki sekelompok pemain lokal berpengalaman yang siap membantu mengisi setiap posisi di lapangan. Keberadaan pemain-pemain ini memberikan stabilitas dan keunggulan dalam hal komunikasi dan kerjasama. Tim ini bertekad untuk tidak hanya bermain defensif, tetapi juga siap untuk merespons dengan serangan balik yang cepat setiap kali Popsivo kehilangan fokus. Perbedaan strategi ini menjadi pusat perhatian dalam laga yang akan berlangsung di Gor Jatidiri pada tanggal 26 April 2025. Penggemar diharapkan akan disuguhi permainan yang sangat menarik, di mana keterampilan individu dan kekompakan tim akan diuji secara bersamaan. Pertemuan ini bukan hanya tentang teknik bermain, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dari setiap pemain. Siapakah yang mampu mempertahankan fokus dan disiplin sepanjang pertandingan? Para penggemar dapat menyaksikan pertandingan ini secara langsung di Gor Jatidiri, dan bagi mereka yang tidak bisa hadir fisik, pertandingan ini juga akan disiarkan secara streaming melalui Moji TV. Ini merupakan kesempatan emas bagi para pecinta voli untuk melihat langsung aksi-aksi menegangkan dari dua tim hebat yang berambisi meraih gelar juara. Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan penuh semangat dan harapan. Mereka sadar bahwa setiap set sangat menentukan siapa yang berhak melaju ke final. Dalam hal ini, tekad untuk memberikan yang terbaik dan semangat juang tim akan menjadi faktor penentu dalam hasil akhir. Apakah Jakarta Popsivo dengan gaya permainan cepat mereka akan berhasil mengatasi pertahanan Gresik? Ataukah Gresik Petrokimia mampu memanfaatkan pengalaman Megawati untuk mendominasi laga? Melihat bagaimana kedua tim telah berjuang keras untuk sampai di tahap ini, bisa dipastikan bahwa pertandingan ini akan menjadi salah satu momen bersejarah dalam Proliga 2025. Semua pemain akan berusaha semaksimal mungkin untuk tampil cemerlang dan mencetak prestasi yang membanggakan bagi tim dan pendukung masing-masing. Mari kita saksikan bagaimana kedua tim ini akan beraksi. Dengan segala persiapan dan strategi yang telah dipersiapkan, Final Four ini siap untuk menjadi ajang pertarungan yang penuh drama dan kejutan. Siapapun yang akan keluar sebagai pemenang, satu hal yang pasti, pertandingan ini akan meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang terlibat. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan laga seru ini, karena tidak ada yang lebih mendebarkan daripada menyaksikan dua tim hebat berjuang untuk mencapai impian mereka di Proliga.